Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan sehat. Seizin Allah kita dapat hadir di masjid pada siang hari ini untuk menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan perjalanan kita, langkah kita menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah ini kiranya dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Sholawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersolawat, berkirim salam untuk Rasul kita, kita semua yang hadir menunaikan sholat Jumat, keluarga kita, karib kerabat kita, orang tua kita khususnya, kiranya di yaumil qiyamah kelak semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita ini semuanya akan mengalami kematian. Wa nabluukum, dan kepada kita, kata Allah, akan diberikan ujian berupa kesenangan, dan kepada sebagian kita akan diberikan ujian berupa kesulitan-kesulitan. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita ini semuanya akan dikembalikan. Menyikapi ayat ini dikaitkan dengan situasi saat ini, pandemi COVID yang berkepanjangan. Mungkin di antara kita selama pandemi COVID ini tidak terganggu sama sekali, baik kesehatan maupun ekonominya. Allah mengingatkan, kalau ada di antara kita selama pandemi COVID ini kesehatannya terpelihara, ekonominya tidak terganggu sama sekali, keluarganya tetap harmonis, hendaknya kita sikapi dengan keimanan. Sebab itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena selama COVID kita nggak kena, keluarga nggak ada yang kena, makan tetap enak, lalu menjadi orang takabur. Jangan sampai. Karena kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kepada kalian semua, sebahagian kalian aku uji dengan kesenangan,
dan sebahagian kalian aku uji dengan kesulitan-kesulitan. Ujian kesenangan yang paling nyata itu diberikan kepada Raja Sulaiman alaihissalam di surat An-Naml, surat 27 ayat 40. Pada umumnya ujian kesenangan itu satu berupa jabatan. Raja Sulaiman juga namanya juga raja. Selain jabatan, Raja Sulaiman itu kaya raya, diuji dengan harta. Dan Raja Sulaiman itu juga diuji dengan ilmu yang tinggi. Saking tinggi ilmunya sampai bisa komunikasi dengan binatang. Tapi kalau di dalam surat Ali Imran ayat 14, wa nunazzilu minal Qur'an, surat Ali Imran, Juyyina linnasi busawati minan nisa wal banin. Jadi itu adalah ujian-ujian yang kata Allah, laki-laki itu diuji dengan perempuan, perempuan diuji dengan laki, lalu kesuksesan anak, kuda tunggangan, kendaraan yang bagus-bagus, sawah ladang yang luas, emas, perak, semuanya adalah ujian kesenangan. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita itu sedang menghadapi ujian kesenangan, tapi kesenangan ini tetap bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi kesenangan maupun kesulitan, kedua-duanya ini adalah kendaraan ikhwanul muslimin untuk menuju surganya Allah. Yang diperlukan adalah keterampilan bagaimana nyupir kesenangan dan keterampilan bagaimana nyupir kesulitan. Supaya kita ini bisa sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesenangan kita, maka dua sikap yang harus kita miliki supaya kita ini bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Caranya bagaimana? Yang pertama difirmankan oleh Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sebagian kita diuji dengan kesenangan supaya sampai di surga, maka jadilah orang yang tawadu, jangan pernah menyombongkan diri. Tetap tawadu di hadapan manusia yang lain, tawadu. Biasanya kalau kita tawadu, kata Allah di dalam surat itu, ya, maka kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua sikapnya adalah bagaimana sikap Raja Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Naml itu. Ya. Di dalam surat An-Naml, Raja Sulaiman ketika didatangi orang pinter, wahai baginda raja, apakah baginda menginginkan singgasana itu? Dikatakan begitu. Lalu kalau engkau mau, dalam sekedipan mata singgasana itu akan hadir di hadapan raja. Lalu Raja Sulaiman mengangkat tangan, ya Allah, sesungguhnya engkau sedang menguji diriku, apakah aku termasuk hambamu yang bersyukur atau aku termasuk hambamu yang kufur. Oleh karena itu, sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita mau selamat di dalam kesenangan, jadilah orang yang tawadu, jangan sombong, yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita diuji dengan kesenangan tidak pandai bersyukur, maka di dalam surat An-Nahl ayat 112 Allah berfirman, libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Nanti aku berikan pakaian ketakutan dan kelaparan kepada kamu. Nah, inilah barangkali sebagai bentuk introspeksi, mungkin di negeri kita, di dunia ini banyak orang yang diuji dengan kesenangan tapi menyombongkan diri. Sekarang diuji dengan ketakutan dan kelaparan. Libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Aku jadikan pakaian ketakutan dan kelaparan dalam dirimu. Nauzubillah.
Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah ujian kesulitan. Mungkin di antara kita selama COVID ini ada yang keluarganya terkena, bahkan hingga meninggal, ya. Di suasana COVID ini ada yang ekonomi kita terganggu, usaha kita terganggu. Mari kita menjadi hamba Allah yang senantiasa ikhlas dan bersabar untuk dapat menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita apabila bisa menerima semua ujian kesulitan ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka Allah akan memberikan imbalan-imbalan kebaikan. Yang pertama, Al-Baqarah 157, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau di antara kita sedang menemui kesulitan, mungkin anak kita bermasalah, istri kita sakit, keluarga kita sakit, ekonomi kita terganggu, marilah ikhlas, terus berikhtiar menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Jangan pasif, jangan menyerah, terus berikhtiar, terus berdoa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau mampu seperti itu, maka nanti aku akan memberikan balasan kebaikan yang sempurna dalam hidupmu maupun setelah matimu. Yang kedua, Ali Imran 195, sesungguhnya orang-orang yang disakiti, yang diusir dari kampung halamannya, orang-orang yang berhijrah, diuji dengan kesulitan, dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepanjang dia merasakan kesulitan itu, tapi dia ikhlas dan sabar, maka dia akan menerima nikmat berupa apa? Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang merasakan sakit, kesulitan, kegagalan, tapi dia terus ikhlas, dia terus berikhtiar, dia sabar, sepanjang dia merasakan kesulitan-kesulitan itu, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, ya. Dan yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya calon-calon penghuni surga, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah mereka yang akan diuji sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita ditimpa malapetaka, kesulitan, tapi calon penghuni surga itu hanya berkata, mata nasrullah, ya Allah, bilakah pertolongan yang kau janjikan akan kau hadirkan kepada kami. Jadi beruntunglah di antara kita jika ada yang sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Mari kita belajar ikhlas, ikhtiar menyelesaikan ujian itu, karena Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang diuji dengan kesulitan yang sangat berat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul muslimin rahimakumullah.
marilah kita bersama-sama bermunajat, kita memohon kepada Allah, kita berdoa semoga Allah senantiasa dapat menjadikan kita orang-orang yang tawadu, yang rendah hati, kemudian kita dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur sekiranya kita dalam kesenangan, dalam kemudahan. Dan apabila di antara kita sedang menghadapi ujian kesulitan-kesulitan, kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran dan memberikan jalan keluar dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.